Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Kami dari kelompok 7, di sini kami ingin mempresentasikan mengenai energi baru dan energi terbarukan. Kelompok kami terdiri dari Andri Herianto, Ahmad Rafi Apriliawan, Isra Devulanib, dan M. Zaki Romadiansyah. Apa itu energi baru dan energi terbarukan? Energi baru adalah sumber energi yang dapat dihasilkan oleh teknologi baru, baik yang berasal dari sumber energi terbarukan maupun sumber energi tak terbarukan. Antara lain yaitu energi nuklir, hidrogen, gas metana, batu bara tercairkan, dan batu bara tergaskan. Apa itu energi terbarukan? Energi terbarukan adalah sumber energi terbarukan yang didefinisikan sebagai sumber-sumber energi yang dihasilkan dari sumber daya energi yang berkelanjutan jika dikelola dengan baik. Jika dikelola dengan baik antara lain bumi, angin, bioenergi, sinar matahari, aliran dan terjunan air, serta gerakan dan perbedaan suhu lapisan laut. Berbagai jenis sumber energi berkelanjutan atau terbarukan itu salah satunya ada energi panas bumi yang berada di pusat bumi itu dapat dimanfaatkan untuk membangkitkan listrik dari sumber panasnya. Kalau yang paling dekat dengan kita mungkin ada di Hulu Belu, tapi masih dalam tahap riset. Lalu yang paling familiar di antara kita itu energi surya atau matahari yang dikumpulkan dengan sel surya, menara surya, akun surya atau pompa panas untuk berbagai kebutuhan listrik, pemanas bangunan, pemanas air, seperti cara kerja pompa air tenaga surya hingga pemanas makan. Next. Berbagai jenis sumber energi berkelanjutan atau terbarukan itu misalnya tenaga angin yang diperoleh dengan memanfaatkan turbin angin agar mampu menghasilkan energi melalui kecepatan angin. Besar energi angin meningkat jika kecepatan angin juga meningkat. Jadi energi angin itu dipakai untuk memutar generator yang ada pada turbin. Lalu selain itu juga ada tenaga air yang dimanfaatkan sebagai pembangkit listrik. Lewat pemanfaatan bendungan dam, yaitu PLT mikrohidro atau mini hidro. Jadi air dari suatu waduk atau sungai itu dibendung, lalu airnya itu dipakai untuk menggerakkan generator untuk membangkitkan listrik. Next. Lalu ada juga biomasa, yaitu sumber bahan bakar yang berupa organisme maupun hasil dari proses metabolisme hewan seperti kotoran hewan untuk menghasilkan bahan bakar. Biasanya biomasa dibakar agar mampu melepaskan energi kimia yang terkandung di dalamnya. Jenis bahan bakar yang dihasilkan misalnya biodiesel, biogas, dan bioetanol. Tapi ini meskipun termasuk energi terbarukan, bukan termasuk energi hijau ya, karena masih menghasilkan emisi karbon. Terima kasih. Jadi di sini saya akan melanjutkan penjelasan. Jadi mengapa harus menggunakan energi baru dan energi terbarukan? Silahkan lanjut.
Jadi seperti yang kita ketahui, energi terbarukan sendiri itu sangat perlu untuk dikembangkan, khususnya di Indonesia, karena di beberapa daerah Indonesia sendiri itu terdapat beberapa potensi energi terbarukan yang sangat kaya. Selain itu, kalau misalkan kita tetap tergantung dengan energi fosil, di sini bisa kita lihat menurut sumber yang saya ambil, apabila kita tetap terus-terusan mengambil sumber energi fosil, setidaknya ada 3 ancaman serius, yaitu menipisnya cadangan minyak bumi yang diketahui bila tanpa temuan sumur minyak baru, lalu kenaikan atau ketidakstabilan harga akibat laju permintaan yang lebih besar dari produksi minyak, dan polusi gas rumah kaca, terutama CO2 akibat pembakaran bahan bakar. Untuk poin 3 ini juga sangat serius ya, dampaknya bagi alam, khususnya adalah perubahan iklim. Next. Nah, di sini bisa kita lihat kondisi energi Indonesia di tahun 2018. Di foto sebelah kanan itu ada, di sebelah kiri saya itu ada pemakaian energi tahun 2018. Di situ bisa kita lihat sebesar 50,4% itu masih dari batu bara. Sementara untuk energi baru terbarukannya sendiri itu adalah 0,1%. Hal ini sangat berkebalikan ya dengan gambar sebelah kanan, yang mana gambar sebelah kanan itu adalah potensi energi terbarukan di tahun 2018. Bisa kita lihat di sini bahkan sumber energi EBT-nya ini sampai bergigawatt. Sementara pemanfaatannya dari total energi di tahun 2018 itu adalah 0,1%. Lanjut. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, saya Muhammad Zakir Romadiansyah dari Teknik Sistem Energi. Selanjutnya itu mengenai manfaat dan kelebihan energi baru dan terbarukan ya. Seperti yang dijelaskan oleh Saudara Ista tadi, bahwa energi terbarukan itu dapat terus diperbarui jika digunakan dengan benar ya. Jadi demikian energi terbarukan ini akan tidak pernah habis seperti itu. Jadi pada sinar matahari yang tidak pernah habis, gerakan air laut yang bisa dimanfaatkan itu sama gerakan angin itu kan tidak pernah habis ya. Pasti perubahan suhu pasti bisa menimbulkan angin atau pergeseran laut. Nah itu bisa dimanfaatkan secara terus menerus gitu. Nah dari segi pemanfaatan ekonomi energi baru terbarukan, ini secara ekonomi biaya operasionalnya itu jauh lebih murah dibandingkan dengan energi fosil ya, karena kita tahu energi baru terbarukan ini bahan bakarnya itu ya dari alam gitu, seperti turbin itu kan kita hanya untuk biaya maintenance, sedangkan kalau untuk energi yang menggerakkan itu energi angin. Sedangkan kalau energi fosil itu untuk bahan pembakaran itu ada energi fosil. Salah satu kelebihan lain itu yang jelas emisi karbon dari energi terbarukan ini sangat minim jika dibandingkan dengan energi fosil yang merupakan masalah yang telah disebutkan oleh Saudara Raffi tadi. Oke, untuk permasalahan seputar energi baru terbarukan ini jika dibandingkan dengan energi fosil atau konvensional, meskipun biaya operasionalnya rendah, tapi untuk biaya investasi dan kajian awal energi baru terbarukan ini cukup tinggi ya, seperti pemanfaatan energi geothermal ini kan memerlukan kebijakan dan kajian lingkungan yang cukup tinggi gitu sebelum dimulai. Jadi investasinya investor lebih merogoh kocek yang lebih dalam gitu dibandingkan dengan energi fosil. Sama juga seperti turbin angin atau air itu kan perlu kajian mengenai alamnya gitu ya. Dan sumber investasi juga diperlukan gitu, kecuali dengan energi konvensional gitu, hanya perlu tempat yang dekat air gitu dan bisa langsung dibangun. Ini itu perbedaannya ya. Sama untuk di Indonesia sendiri mungkin belum terlalu banyak kebijakan yang mendukung mengenai energi baru terbarukan ya, karena seperti kita tahu Indonesia merupakan salah satu pemasok energi fosil terbesar gitu ya. Jadi untuk memulai atau transmisi energi baru
menuju energi baru terbarukan ini merupakan kebijakan bantuan gitu ya dari pemerintah yang mendukung transmisi ini. Mungkin saya kembalikan lagi ke moderator. Oke, terima kasih Bang Roma, terima kasih kawan-kawan atas kesempatan rekamannya. Sekian dari kelompok saya. Assalamualaikum, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.